Itu tidak benar, itu bukan cara yang benar. Kalau presiden punya kelemahan, maka dia harus terbuka dengan semua orang. Kalau saya lihat kelakuan menteri-menteri dan pejabat-pejabat di sekitar pemerintah itu feodal. Dan buat apa saya berada di barisan perjuangan kalau saya sendiri telah mengalami kematian? Baik, terima kasih. Saya menyimak semua pandangan tadi yang menurut saya ada 4 klaster yang saya ingin komentari, dan nanti saya tutup dengan perspektif saya tentang COVID ini dan efeknya kepada Indonesia ke depan. Yang pertama itu soal jiwa tadi. Saya ingin kembali tentang jiwa itu. Karena ini yang kalau tidak ada ya sebuah bangsa mati. Manusia itu tanpa jiwa, tanpa roh itu dia mati. Ya, lunglai dia. Demikianlah sebenarnya hidup ini diatur begitu. Bahwa kita selalu dihidupkan oleh sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang ada di dalam. Dan karena itulah saya selalu ingin meyakinkan kepada diri saya bahwa saya masih punya jiwa, ya, dan masih memegang roh daripada perjuangan ini, sehingga saya bisa tetap berdiri dan ada di depan begitu, dan masih tetap bisa berada di antara teman-teman. Sebab kalau itu sudah tidak ada, bagaimana saya bisa memperjuangkan sesuatu padahal saya mengalami kematian? Dan menurut saya itulah yang paling penting gitu. Itu sebabnya kalau teman-teman melihat saya melakukan pemberontakan, saya melakukan pemikiran ulang, saya melawan otoritas feodal, karena menurut saya kalau roh saya tidak lagi, jiwa saya tidak lagi melawan feodalisme, misalnya, itu saya mati. Kalau saya tidak lagi melawan kungkungan dan orang-orang yang ingin merampas kebebasan kita, dan saya menikmati keterpenjaraan dan perbudakan, maka saya telah mati. Dan buat apa saya berada di barisan perjuangan kalau saya sendiri telah mengalami kematian? Nah, menurut saya itu yang penting, di luar soal nostalgia kita tentang masa lalu yang saya tadi diingatin oleh Mas Derajat. Saya kira perlu ada session ini Mas Madnur dengan Pak Amin Rais, sebab menurut saya juga orang seperti Pak Amin itu adalah orang yang jangan orang lihat satu sisi, orang melihatnya kok dia terus gitu loh. Tapi saya ini pernah dekat sama Pak Amin itu sekitar 3-6 bulan itu ya, dekat secara fisik dalam pengertian bersama-sama dalam pergolakan itu. Memang ini orang pergolakannya tidak berhenti, jiwanya terus mencari, dia terus bergejolak gitu loh. Itu sebabnya kalau dia melihat ada yang tidak beres dan dia menganggap itu sebuah persoalan, dia akan terus bergejolak. Mungkin dalam banyak perspektif saya ada kesamaan dengan Pak Amin, karena saya terus-menerus menggelegak dan mencari cara bagaimana cara ini kita perbaiki. Kira-kira begitulah melihatnya gitu. Itu yang saya kenal dari Pak Amin. Ya, meskipun kita kemudian tidak boleh terjebak kepada personalisasi, tetapi jiwa menurut saya tetap harus hadir gitu. Karena kalau jiwa hilang kita mati. Nah, jadi nostalgia itu ada relevansinya, tapi masa depan itu udah soal lain gitu. Yang dikatakan oleh Indra itu benar ya. Nostalgia itu ada tempatnya, masa depan itu ada relevansinya. Yang dikatakan oleh Pak Misbakun juga lebih penting itu ya. Jadi tapi itu juga semacam nostalgia, karena selalu ada pejuang di satu sisi dan penikmat di sisi lain. Dalam perspektif bahwa kadang-kadang orang yang duduk pada otoritas itu mereka-mereka yang sebenarnya tidak mengalami proses berjuang, dan kemudian terjadi internalisasi tentang value dari perjuangan itu sendiri dan jiwa dari perjuangan itu sendiri. Saya termasuk bahwa keseluruhan rezim Jokowi itu sebenarnya, kalau kita bisa mau jujur, sebenarnya rezim SBY, rezim Jokowi itu ini menghabiskan waktu kita 20 tahun. Dengan segala maaf memang meskipun Pak SBY mengalami reformasi dan dia dianggap sebagai jenderal yang berpikir pada waktu itu, dan dia memang diantara yang jenderal yang cerdas dan kuat membela reformasi, tapi keseluruhan talentanya untuk mengelola kompleksitas demokrasi itu memang masih kurang menurut saya. Dan oleh sebab itu saya percaya leadership yang akan memimpin Indonesia dan betul-betul berjodoh dengan demokrasi kita adalah orang-orang yang pernah ada garis darahnya itu di dalam perjuangan
menemukan jiwa bangsanya dan menemukan reformasi itu dalam perjalanan gitu. Ini generasi yang saya percaya kalau mereka ini yang mimpin dan jaringan generasi ini yang mimpin, keadaan akan jauh lebih baik. Karena talentanya di dalam mengelola situasi itu, mereka itu sudah native sebagai demokrasi. Kalau kita mengutip teori Pak Anies Mata tentang native demokrasi, kemudian citizen demokrasi, dan kemudian migran demokrasi, kira-kira begitulah. Yang diperlukan itu adalah native demokrasi. Orang yang di dalam jiwanya itu hidup nilai-nilai egalitarianisme, anti-feodalisme. Dan saya ingin memberikan garis besar pada feodalisme itu, karena itu yang berat. Kalau saya lihat kelakuan menteri-menteri dan pejabat-pejabat di sekitar pemerintah itu feodal. Sama juga di sekitar partai politik itu feodal semua itu. Kalau sudah bilang di telepon ketum, apa itu ketum itu? Kalian nih partai politik tidak relevan kalau tidak ada suara rakyat sama kalian. Partai politik tuh begitu berdiri nggak ada apa-apanya, itu private entity. Tapi begitu rakyat taruh roh pada pejabat publik yang diangkat, barulah partai politik itu relevan. Dan jangan kemudian dikangkangi seolah-olah menjadi milik partai politik. Itu tidak boleh. Itu feodalisme yang saya maksud, dan itu yang harus kita lawan. Saya menulis buku putih itu, tebal sekali Mas Matnur, itu untuk mewanti-wanti bahwa partai politik ini tidak boleh mencuri kedaulatan rakyat itu untuk menjadi milik mereka sendiri, dan setelah itu mereka tinggalkan kepentingan masyarakat. Mana partai politik sekarang yang masih berdiri pada azas egalitarianisme dan demokrasi? Adalah, saya nggak usah sebut juga namanya. Saya juga tidak mau ada partai politik yang tertuduh. Tapi bahwa misalnya DPR kita kemudian dikangkangi oleh ketum, itulah yang terjadi. Ya makanya kalau Anda melihat Misbakun itu kan satu elemen yang unik, karena dia tumbuh sebagai native demokrasi. Dalam dirinya itu ada jiwa demokrasi dan seorang fighter. Dulu saya ngajak dia masuk ke PKS. Cuman feodalisme di PKS itu terus-menerus ngehajar dia. Ya akhirnya dia minta ke saya, bilang, "Bang, ini saya nggak bisa begini. Mau masuk Golkar." Saya bilang, "Anda dimanapun, Anda fighter." Makanya kalau Golkar itu mau larang-larang Misbakun tuh, Misbakun ini ke partai manapun jadi dia. Ya kan? Karena dia jiwanya tuh jiwa fighter. Dia cocok dengan demokrasi, tapi saya sarankan Misbakun jangan jadi anggota DPR lagi. Jadi eksekutif, sebab anggota DPR itu kan cuma teriak-teriak. Ya kan? Yang real itu kan di eksekutif, ya kan? Pelangap-pelongo, teken-teken keluar triliunan dari mejanya itu. Anggota DPR apa? Dapat cuma 50 juta sebulan, itu pun teriak-teriak nggak didengar gitu loh. Nah, ini menyimpang sedikit Mas Matnur. Nah, jadi itu yang mesti kita lawan tadi, soal jiwa kita. Nah, maka saya terus terang, saya dengan segala maaf ya, banyak ini kita harus merevisi cara kita berpikir. Masih banyak cara berpikir orang Indonesia itu tidak bisa lepas dari konsepsi orang kuat, konsepsi negara kuat, konsepsi bahwa yang sedikit itu pasti lebih hebat daripada yang banyak, konsepsi pemimpin lebih tinggi, konsepsi bahwa kalau orang itu sudah menjabat lalu seolah-olah dia memonopoli kebenaran. Ini feodalisme yang kita lawan, nggak boleh lagi begitu. Tradisi ini kita harus jadikan seperti konsep dalam agama itu, bahwa manusia itu sama di depan Tuhan itu. Itu konsepsi modern. Makanya kalau ada orang yang memakai agama sebagai bahan feodalisme, itu ngawur itu, ya kan? Agama adalah pembebasan. Agama itu yang menyeret manusia untuk membebaskan diri dari penyembahan kepada selain Tuhan. Itu artinya agama adalah pembebasan. Nah, itulah sebabnya kita ini jangan terpukau sama orang-orang hebat, orang-orang besar, dan lalu karena itu kemudian nggak boleh dikritik. Apalagi setelah dia berkuasa. Itu menjijikkan kalau menurut saya sih gitu loh. Dalam perspektif cara saya melihat manusia ini, sama saja manusia ini. Ya, kalau ada manusia yang mulia itu, dia adalah nabi, dan nabi itu telah diakhiri oleh Tuhan 1500 tahun yang lalu. Sekarang ini manusia sama saja. Kita bersahabat, kita berteman, ya. Nabi saja yang dapat wahyu dari Tuhan itu memanggil orang-orang di sekitarnya dengan sahabat. Tidak ada feodalisme. Nabi itu kalau masuk ruangan, ada sahabatnya yang berdiri, dia marah.
Apakah kamu akan mengistimewakanku sebagaimana orang dahulu mengistimewakan pemimpin mereka? Nggak mau. Kekasih Tuhan tuh seperti itu. Nah, jadi feodalisme ini merangsek ke dalam negara, juga merangsek ke dalam agama. Karena itulah pembebasan ini harus kita rayakan dalam tradisi kita reformasi itu. Karena kita ingin membangun manusia yang dikelola oleh kita-kita. Bukan oleh supreme, bukan oleh orang hebat gitu loh. Ini yang kita mesti kelola sekarang. Nah, itulah saya sebenarnya sedihnya. Waktu kita membaca terakhir itu kan ada kecenderungan nih oligarki di Indonesia. Mereka mau menjederhanakan orang-orang pemimpin. Mereka nggak mau pemimpin itu datang dari semua kalangan. Mereka mau men-screening pemimpin itu, sehingga pemimpin yang hadir itu, siapapun dia, itu datang dari kalangan itu. Dan itulah orang-orang yang sekarang ini mau menyederhanakan supaya oligarki bertahan dan feodalisme itu juga menjadi milik orang-orang itu saja. Terakhir ini 2 periode ini kan kita terpaksa berjuang, memperjuangkan hanya 2 orang saja. Yang sebenarnya kalau kita lihat value-nya memang ya sama aja. Dan sekarang terbuktikan value-nya sama aja. Buktinya mereka gabung kok gitu loh. Sebenarnya masih ada waktu kita mengingatkan Pak Jokowi nih, Pak Misbakun ya, kalau ketemu ya. Dia itu baru memimpin kurang dari 1 tahun. Orang-orang melihatnya sederhana, datang dari Solo, datang dari kampung. Dengan tradisi kampung yang egaliter misalnya. Tapi kenapa kok orang-orang di sekitarnya ini feodal semua? Menganggap dia seolah-olah orang yang nggak bisa dikritik. Menganggap dia segala-galanya. Wah, dia itu orang cerdas. Wah, pasti lebih pintar dari kalian. Lalu tidak tersentuh. Tidak berbicara kepada publik, tidak ada juru bicaranya, tidak transparan terhadap keputusannya, gemar dengan keputusan-keputusan sepihak. Itu tidak benar, itu bukan cara yang benar. Kalau presiden punya kelemahan, maka dia harus terbuka dengan semua orang. Saya percaya nih orang-orang yang hebat kayak Misbakun dan lain-lain itu sudah nggak bisa masuk istana. Begitu Anda punya mental egaliter, Anda anti-feodal, pasti Anda dihambat masuk istana. Itu kelakuan orang-orang di istana itu dari dulu. Nah, ini yang mesti kita pantau ini. Ngingetin Pak Jokowi nih, Pak, Bapak ini so-called dipilih oleh orang-orang yang katanya punya jiwa demokrasi melawan Prabowo yang berasal dari masa lalu, dan yang berasal dari masa lalu yang dianggapnya feodal. Prabowo itu dianggap feodal, ya kan? Karena dibesarkan oleh tradisi Orde Baru dalam organisasi militer yang sulit untuk migrasi kepada tradisi sipil yang terbuka, yang bebas, ya kan? Tapi ternyata Pak Jokowi kena penyakit itu. Yang menjatuhkan Pak Jokowi itu nanti adalah circle-nya yang feodal itu. Lihat aja. Saya mengingatkan ini bukan dalam kebencian. Saya ingin mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Sebab jiwa bangsa ini anti-feodalisme. Begitu Anda mulai feodal, Anda runtuh. Lihat aja. Nah, sekarang itu yang ketiga yang saya ingin katakan ya. Pertama tadi soal jiwa, roh. Kemudian tentang feodalisme, dan kemudian jebakan orang-orang kuat itu. Let democracy works. Kita ini orang-orang biasa. Tuhan menciptakan kita ini sejajar, seimbang, sama, dan kita karenanya marilah bersaudara. Kata Tuhan itu, berkenal-kenalanlah kalian, ya kan? Untuk saling mengambil khazanah, karena manusia ciptaan Tuhan ini makhluk yang luar biasa. Persaudaraan ini yang harus kita galang sekarang. Nah, yang terakhir yang saya ingin katakan, Mas Madnor, adalah kita tidak harus menuntaskan semuanya kemarin. Lalu kemudian dengan cara itu orang itu pingin kembali ke masa lalu. Sudah tidak ada masa lalu. Nostalgia ini kita selenggarakan untuk menyegarkan semangat kita. Bahwa kita masih punya jalan yang panjang dalam perjalanan ini gitu loh. Karena itu, kayak misalnya tadi tentang mazhab ekonomi, menurut saya konstitusi kita sudah ideal. Cuman ini ada problem yang orang tuh, saya berulang-ulang katakan, demokrasi ini memang bahayanya adalah karena dia memerlukan kepemimpinan yang cerdas. Apa boleh buat? Demokrasi itu adalah ide tentang pemerintahan yang sophisticated. Anda bayangkan demokrasi menerima konflik, menerima perbedaan pendapat, menerima pertengkaran, menerima oposisi, iya kan? Yang kalau saya sering memberikan justifikasi, kemudian ya dalam penciptaan manusia saja, Tuhan itu menciptakan iblis sebagai oposisi terhadap ciptaan Tuhan.
Dan menurut saya karenanya oposisi absah. Itulah yang juga menyebabkan demokrasi ini kita terima. Karena kalau ada orang di dalam kekuasaan, harus ada orang yang mengawasi dan mengkritik. Itu sebabnya kita berikan otoritas kepada DPR secara lebih kuat. Nah, jadi tidak harus kita temukan semuanya sekarang. Yang penting adalah jalan bagi perdebatan kita buka. Teori ekonomi, konsepsi ekonomi, dan sebagainya itu harus ditemukan dan diperjuangkan. Cuman sekali lagi memang problem demokrasi adalah dia memerlukan tingkat kecerdasan tertentu. Karena itulah teruslah kebebasan ini kita buka supaya orang cerdas tambah banyak, supaya orang cerdas ini mengalir ke lembaga-lembaga negara, barulah negara diurus oleh orang-orang hebat. Bukan orang-orang yang sekedar untuk mencari popularitas dan kekuasaan gitu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, tapi saya ingin tutup Mas Nur dengan soal COVID ini ya. Jadi gini menurut saya semakin percaya bahwa apapun teorinya, apakah COVID ini dibuat atau COVID ini muncul secara natural, perdebatannya belum selesai. Tapi para ahli mengatakan modifikasi DNA virus itu memang sesuatu yang mungkin. Ekman pun mengatakan demikian. Kalau kita tidak mau percaya lembaga luar negeri, kita percaya aja lembaga Ekman. Apapun itu. Tapi saya percaya kali ini COVID ini akan menyebabkan kapasitas negara akan diuji. Yang menurut saya, konsepsi negara yang ada ini, yang sekarang ini bertarung between sentralisasi atau demokrasi, itu sedang diuji. Saya termasuk yang masih percaya bahwa demokrasi akan menang. Sistem pemerintahan terbuka akan jauh lebih cocok untuk menghadapi apabila pandemi ini benar-benar ada. Pandemi ini benar-benar merupakan kenyataan, bukan sekedar bisnis obat yang nanti kemudian setelah ada penyakitnya orang bikin vaksinnya, orang bikin obatnya, lalu kita belanja sama mereka. Berbeda dengan kasus flu burung dulu. Ketika dunia mau menuduh Indonesia telah mulai terjadi penebaran atau penyebaran pandemi dari manusia ke manusia zaman flu burung, pemerintah Indonesia waktu itu dengan Ibu Menteri Siti Fadila menentang teori penebaran dari manusia ke manusia. Gitu. Nah, sehingga wabah ini bisa dianggap dihentikan. Flu burung tidak kurang hebohnya dari yang ada sekarang, tapi nggak ada vaksinnya, nggak ada obatnya, biasa aja kok, dan itu berhenti dengan sendirinya kok. Itu jangan lupa, itu karya orang Indonesia yang berani berani melawan hegemoni, berani membangun kemandirian dan percaya bahwa bangsa ini punya kekuatan untuk mandiri dan melawan orang-orang yang ingin mengganggu dan merongrong otoritas kita. Nah, itulah masa depan dari negara. Apabila negara yang hadir ini juga betul-betul menjadi negara harapan kita, tidak membebek ikut-ikutan, punya persepsi sendiri tentang apa yang kita hadapi, dan kita kasih kontribusi kepada dunia. Karena dari awal negara ini didirikan, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bung Karno itu 45 kita merdeka, 55 konferensi Asia Afrika menyerukan agar membebaskan dunia ini dari imperialisme dan kolonialisme, dan begitu banyak negara-negara yang merdeka. Itu Indonesia. Indonesia hari ini, mohon maaf, ini Indonesia telungkup ini. Kita nggak tahu ini Kementerian Luar Negeri apa itu, kerjaannya itu eufemisme terus-menerus. Pokoknya nggak berani lah tampil beda di dunia internasional. Sedikit-sedikit investasi, sedikit-sedikit utang, kayak nggak punya harta aja. Kayak orang miskin aja, ya. Nggak punya jati diri dan nggak punya harga diri gitu. Itu masa depan kita, Mas Nur. Karena itu, konsolidasi generasi ini saya percaya adalah momen terbaik kita untuk optimisme melihat masa depan. Jadi itulah orasi kedua saya, Bung Indra. Terima kasih.